Halo Queeners, di video kali ini, Queen akan merekap film yang berjudul Midnight. Film ini dirilis pada tahun 2021, menceritakan seorang pria psikopat bernama Dosik yang berlindung di balik paras tampannya untuk memburu gadis-gadis muda yang akan dibunuhnya. Orang-orang mengenal Dosik sebagai laki-laki hangat dan sopan, namun di malam hari, ia akan menjadi seorang pembunuh sadis. Suatu ketika, aksi pembunuhannya harus gagal karena bertemu dengan seorang gadis bernama Kyungmi. Ia merupakan seorang tunarungu yang tak sengaja menyaksikan aksi pembunuhan yang akan dilakukan Dosik. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja, ini dia alur ceritanya. Cerita dimulai ketika seorang wanita muda sedang dalam perjalanan pulang sehabis bekerja lembur. Namun ia tak mendapat taksi sehingga harus berjalan. Tiba-tiba datang seorang pria yang menawarkan tumpangan. Ia adalah Dosik. Jelas saja wanita itu menolak karena tak mengenalnya. Mobil Dosik tak bergerak. Ia membuka pintu belakang untuk menarik perhatian wanita itu. Benar saja di dalamnya terdapat pria berlumuran darah yang terus meminta tolong. Itu semua ulah Dosik untuk menjebak wanita tersebut hingga ia pun menjadi korban pembunuhan berantai. Polisi mendatangi suatu tempat yang ternyata Dosik membuat cerita kalau ia melihat pembunuhan seorang wanita dengan pria asing dan berpura-pura sebagai pelapor untuk mengelabui polisi. Scene beralih di suatu kantor pusat pelayanan. Terdapat seorang wanita tunarungu bernama Kyungmi yang bertugas melayani para pelanggan sesama tunarungu. Keterbatasan yang dimiliki Kyungmi tak menghalanginya untuk bekerja dan berinteraksi dengan rekan-rekannya. Walaupun sesama rekannya sering meremehkan Kyungmi secara diam-diam di belakang, bahkan para pria sering melecehkannya melalui perkataan. Walaupun begitu, Kyungmi sedikit memahami perkataan setiap rekannya melalui gerak mulut setiap orang yang berbicara. Kyungmi memiliki seorang ibu yang sama sebagai penyintas tunarungu. Setiap malam, ia akan menjemput ibunya. Di mobil, ia memiliki alat pendeteksi suara untuk mengawasi sekitar. Hampir saja sang ibu ditabrak oleh motor. Ibunya menceritakan kalau ia sudah menabung uang untuk mereka dapat berlibur di Pulau Jeju. Seorang wanita cantik sudah merapikan pakaiannya untuk bersiap pergi kencan bersama seseorang. Ia bernama Sojung. Sojung meminta izin kepada sang kakak, namun kakaknya memarahi karena memakai rok terlalu pendek. Mereka hidup hanya berdua setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia. Sang kakak bernama Jongtak, seorang mantan perwira. Ia sangat menyayangi adik perempuannya. Karena adiknya yang akan pergi kencan buta, Jongtak sangat mengkhawatirkannya. Sehingga Sojung harus pulang sampai jam 9 malam. Kyungmi dan sang ibu akan pergi ke suatu tempat. Ia menyuruh sang ibu menunggu di bawah lampu jalan, sedangkan Kyungmi akan mencari parkiran mobil dan akan menyusulnya nanti. Dari kejauhan, Dosik sudah mengintai ibu Kyungmi yang akan menjadi target korban selanjutnya. Ia sudah menyiapkan benda tumpul untuk langsung dipukulkan di kepala korban. Namun saat ia mulai berlari ke arah sang ibu, ada seorang wanita sedang menelpon sehingga membatalkan niatnya. Wanita itu adalah Sojung, ia dalam perjalanan pulang. Sepertinya Dosik memilih korban lain untuk menjadi targetnya. Ia pun berbalik arah menuju Sojung untuk menjadikannya target. Sang kakak merasa bingung karena nomor adiknya tak lagi bisa dihubungi, padahal baru saja mereka selesai bertelepon. Jongtak sangat khawatir, ia pun memutuskan untuk mencari keberadaan adiknya yang sedang dalam perjalanan pulang, hingga ia tak sengaja menabrak ibu Kyungmi. Kyungmi telah mendapatkan tempat parkir mobil, ia pun pergi untuk menjemput ibunya. Namun saat setengah jalan, Kyungmi merasa ada hal yang mencurigakan di suatu gang gelap. Ia melihat sepatu putih tiba-tiba terlempar dari gang itu. Dosik yang sedang mengambil senjata tajam merasa risih melihat Kyungmi seperti akan mengacaukan rencana pembunuhannya. Ternyata benar saja, terdapat seorang gadis yang terus meminta tolong kepada Kyungmi dan perutnya berlumuran dengan darah. Kyungmi sangat terkejut. Ia berusaha mengeluarkan suara untuk bertanya kepada gadis itu. Namun tiba-tiba, Dosik datang memukul kepala Kyungmi. Kyungmi berhasil melarikan diri. Karena di ujung jalan sana sedang ada ibunya yang menunggu, ia pun berlari ke arah berlawanan. Kyungmi yang berlari cukup cepat. Mereka menuju basement. Dosik sempat kehilangan jejak wanita itu, ia pun mencari kesana kemari.
Namun Kyungmi yang tak bisa mendengar mencoba membuka pintu yang masih terkunci. Karena ia seorang tunarungu dan tak tahu kalau saat membuka pintu itu menimbulkan bunyi gesekan. Namun untung saja Kyungmi berhasil memasuki celah pintu yang kecil dan melarikan diri. Sesampainya di basement lain, ia langsung memasuki mobilnya yang sedang terparkir. Suara pendeteksi mengeluarkan sinyal yang sangat tinggi. Ternyata, psikopat itu telah menyelinap lebih dulu ke dalam mobil Kyungmi. Ia menurut perkataan pria tersebut, namun Kyungmi malah menabrakkan mobil agar dapat melarikan diri. Kyungmi berlari sekuat tenaga agar dapat menghampiri ibunya dan menekan tombol emergensi di persimpangan sehingga akan membuat polisi datang untuk membantu mereka. Psikopat itu memakai cara lain. Ia menyamar sebagai pria yang berpenampilan ramah dan baik, selayaknya orang yang habis pulang bekerja. Kyungmi tak mengenal sedikit pun laki-laki tersebut. Dengan polosnya ia mencoba menceritakan kejadian yang baru saja dialami. Ia juga meminta bantuan untuk menemukan wanita yang terluka di sudut gang itu. Dosik terus meyakinkan Kyungmi dan ibunya untuk ikut bersama agar menghindari polisi dan kamera pengawas. Namun untungnya polisi cepat datang ke lokasi. Dengan keterbatasan, Kyungmi terus menjelaskan kejadian demi kejadian yang ia alami. Mereka pun akhirnya memeriksa CCTV di basement untuk membuktikan kepada polisi. Namun rekaman CCTV tak menunjukkan kejadian saat ia dikejar-kejar oleh Dosik. Sehingga polisi itu pun mengira kalau Kyungmi hanya sedang berhalusinasi karena mabuk. Di dalam lift, sang ibu merasa curiga dengan kedatangan pria itu seperti seorang yang menakutkan. Dosik telah membawa senjata tajam di tasnya, tapi untungnya ia masih menyamar sebagai pria baik saat berada di lift yang sama. Kyungmi terus mencari cara agar dapat menemukan wanita yang ia temui tadi. Ia terus memberitahu kepada polisi ciri-ciri perempuan yang terluka dan pria psikopat yang membunuhnya. Pria tua yang sedang tertidur memarahi Dosik, yang terus ikut campur dalam laporan Kyungmi. Dosik yang tidak terima membisikkan kata-kata kasar sembari berpura-pura mengambil minum, hingga terjadi keributan antara pria tua itu dengannya dan polisi harus menyeretnya keluar. Tak sengaja ibu Kyungmi mengambil ponsel yang terjatuh, di mana foto layar ponsel itu seorang wanita muda, yaitu Sojung. Karena hanya tersisa mereka bertiga di sana, Dosik berpura-pura mendekati Kyungmi untuk melihat berkas laporannya. Dari kejauhan, sang ibu mengatakan kalau pria itu memiliki 2 ponsel, dan 1 ponsel lagi terdapat foto wanita muda di layar depannya. Karena ia tak mengerti apa yang sedang dibicarakan Kyungmi dan ibunya, itu membuat Dosik marah. Karena tak lagi tahan, ia pun mendekati ibu Kyungmi dan mengambil sebuah pisau. Tapi untungnya polisi kembali bersama seorang pria yang ternyata ia adalah kakak Sojung, yang terus meminta agar mencarikan adiknya yang hilang walaupun belum 24 jam. Jongtak menunjukkan foto adiknya di setiap orang di ruangan tersebut. Ibu Kyungmi belum begitu sadar kalau wanita itu sama seperti foto di ponsel Dosik. Namun saat Kyungmi melihatnya, ia menceritakan semua kejadian yang dilihatnya kepada Jongtak, bahwa adiknya sedang diculik oleh seorang psikopat. Sang ibu mulai menyadari kalau pria di sampingnya lah psikopat tersebut. Namun Dosik mengancam akan membunuh putrinya jika memberitahu hal itu. Saat Dosik akan menikam Jongtak dari belakang, ibunya mengeluarkan suara sekuat mungkin. Hingga Jongtak dapat menahan pisau dan akhirnya mereka pun berkelahi. Saat itu juga, Jongtak tahu kalau pria itulah psikopat yang telah menculik adiknya. Saat Kyungmi dan ibunya memanggil polisi untuk menangkap psikopat itu, Jongtak sedang dalam posisi akan menikam Dosik. Psikopat itu pun memanfaatkan emosi tersebut untuk mengelabui polisi, sehingga ia dapat melarikan diri. Jongtak tak berdaya karena terkena sengatan listrik untuk melumpuhkannya. Kyungmi merasa heran bagaimana bisa Dosik dengan santainya keluar dari kantor tanpa merasa bersalah. Tak ada yang dapat dilakukan Kyungmi dan ibunya karena keterbatasan yang mereka miliki. Setelah Jongtak sadar dan menjelaskan semuanya, polisi pun meminta maaf. Mereka akan segera melakukan pencarian terhadap psikopat itu dan adiknya. Polisi pun mengantarkan Kyungmi dan ibu pulang menuju rumah.
Di rumah, Kyungmi terus termenung dan merasa sangat khawatir bagaimana nasib gadis muda itu. Lampu rumahnya terus menyala. Lampu tersebut akan menyala jika mendeteksi suara pada sekitar rumah. Ternyata benar saja ada seseorang yang terus mengetuk pintu rumah mereka. Kyungmi berusaha memberanikan diri untuk membuka pintu. Ternyata itu adalah rekan kerja ibunya yang menyuruh untuk mengantarkan baju laundry ke tempat usaha. Sehingga Kyungmi seorang diri yang berada di rumah. Tiba-tiba, Dosik berhasil menemukan rumah Kyungmi dan berusaha masuk. Kyungmi tak menyadari kalau ada seseorang yang masuk ke dalam rumah. Namun, Kyungmi menyadari kalau lampu terus berkedap-kedip. Ia pun mencari sumber suara yang membuat lampu itu terus menyala. Ia semakin bingung saat lampu rumahnya mati dan hanya tersisa lampu pendeteksi suara yang berkedip. Kyungmi terus berpikir positif dan tak juga mencurigai kalau Dosik telah masuk ke dalam rumahnya. Dosik menyiapkan sebuah kapak karena sudah merasa kesal dipermainkan oleh seorang wanita tunarungu seperti Kyungmi. Kyungmi mengirimkan pesan pertolongan kepada Jongtak yang sedang mencari adiknya. Kyungmi pun teringat akan ibunya. Ia mengirim pesan kalau jangan dulu pulang ke rumah karena ada psikopat itu. Namun ibunya membalas kalau ia sudah ada di depan pintu. Dengan panik, Kyungmi berusaha membuka pintu karena nyawa ibunya sedang terancam. Tiba-tiba, dia merasa aneh. Pesan yang diketik ibunya sangat rapih dan tak seperti biasa. Ternyata ponsel ibunya tertinggal. Dan itu pesan yang diketik Dosik untuk memancing Kyungmi keluar. Tak ada jalan lain selain keluar dari jendela untuk menyelamatkan diri. Akhirnya Kyungmi berhasil melarikan diri melalui jendela itu. Dari kejauhan, Jongtak melihat psikopat tersebut yang sedang mengejar Kyungmi. Hingga Kyungmi berujung di suatu jalan buntu. Ia mengambil sebuah kursi kayu sebagai perlindungan. Untungnya Jongtak datang di tempat tersebut tepat waktu. Namun, Dosik malah mengancamnya akan menusuk lehernya sendiri. Dengan begitu, Jongtak tidak akan bisa menyelamatkan sang adik. Psikopat itu pun membuat kesepakatan. Ia akan mengirimkan lokasi adiknya sekarang, asalkan Jongtak dapat pergi tanpa memikirkan Kyungmi sebagai ganti nyawa adiknya. Jongtak pun lebih memilih adiknya. Ia pun pergi menuju lokasi yang dikirim Dosik. Namun, Jongtak malah sampai di rumah Kyungmi. Yang jelas saja psikopat itu menipu Jongtak. Ia tidak mungkin akan menyerahkan korbannya begitu saja. Hanya menunggu waktu, Dosik akan menikam Kyungmi di depannya. Namun Kyungmi yang cerdik melemparkan segenggam pasir ke mata Dosik. Untuk kesekian kalinya ia pun dapat melarikan diri dari cengkeraman psikopat itu. Saat melarikan diri, di suatu jalan gelap Kyungmi melihat Sojung keluar dari mobil Dosik dan meminta pertolongan. Kyungmi pun langsung membawa Sojung ke sudut gang untuk bersembunyi. Ia memberitahu kalau kakaknya sedang mencari Sojung. Dosik mengetahui kalau Sojung kabur dari mobilnya. Ia mengikuti bercak darah di mana wanita itu bersembunyi. Kyungmi pun berpesan untuk segera menelpon kakaknya. Ia akan memancing psikopat itu untuk terus berlari mengejarnya. Hampir saja tempat persembunyian Sojung diketahui. Namun Kyungmi berusaha berteriak untuk memancing Dosik agar dapat mengejarnya. Di lain tempat, Jongtak terus menghentikan ibu Kyungmi yang ingin mencari keberadaan anaknya. Saat mereka kembali ke tempat terakhir, Jongtak tak menemukan apapun, bahkan bercak darah sedikit pun. Ibu Kyungmi sangat khawatir. Tiba-tiba, Jongtak menerima telepon dari Kyungmi. Dan ternyata itu adalah suara adiknya yang meminta pertolongan. Akhirnya Sojung berhasil dibawa menggunakan ambulan. Sedangkan sang ibu terus bertanya di mana keberadaan anaknya. Sang ibu dan Jongtak pun pergi untuk mencari Kyungmi. Kyungmi terus berlari dan mencari keramaian, berharap akan ada orang yang dapat menolongnya. Bahkan, saat di tengah kota pun, Dosik tak merasa takut. Ia sudah terlalu kesal dan terus mengejar Kyungmi.
Kyungmi dengan pakaian lusuh dan dipenuhi bercak darah sambil membawa pisau, membuatnya menjadi pusat perhatian orang-orang. Di tengah keramaian pun, Kyungmi tak bisa meminta pertolongan siapapun, karena keterbatasannya dalam berbicara membuat orang tak mengerti. Mereka malah merasa takut dan menganggap Kyungmi gila. Di kejauhan, Dosik tersenyum puas karena ia tak dapat meminta bantuan pada siapapun. Ia sangat senang saat melihat korbannya menderita dan kalah di depan mata. Saat salah seorang akan melaporkannya kepada polisi, Dosik memarahinya dan mengatakan kalau wanita itu adalah adiknya. Ia tidak ingin adiknya terluka serta berbuat nekat. Karena tak ada seorang pun membantu Kyungmi, ia terus melarikan diri mencari keramaian di tempat lain. Namun terdapat beberapa anggota militer malah membawa Kyungmi kepada Dosik karena mereka merasa kasihan dan mengira kalau wanita muda itu terus melarikan diri dari kakaknya. Tak ada yang bisa dilakukan Kyungmi sekarang. Ia terus memohon dan meminta kepada Dosik untuk melepaskannya. Ia tak ingin mati karena masih banyak mimpi yang ingin dia capai, terutama kebahagiaan ibunya. Jadi, ia meminta tolong untuk melepaskan dirinya. Dosik pun membawa Kyungmi ke gang sempit yang berjarak beberapa meter dari keramaian. Untungnya, Jongtak datang dan dapat menyelamatkan Kyungmi. Setelah melumpuhkan Dosik, Jongtak pun memberitahu kalau adik dan ibunya sedang menunggu Kyungmi dan mereka baik-baik saja. Namun ternyata Dosik yang licik berpura-pura pingsan dan memukul Jongtak dengan kaca dari belakang. Untungnya Jongtak sangat kuat. Ia tak dapat dilumpuhkan dengan pukulan yang diberikan Dosik. Karena merasa kesal, semua korban yang telah ditangkapnya terlepas oleh wanita itu. Dosik pun beralih akan mencari keberadaan ibu Kyungmi dan akan membunuhnya sebagai ganti untuk melampiaskan kekesalannya. Ibu Kyungmi masih mencari keberadaan anaknya. Ia terus menangis dan khawatir. Akhirnya Dosik berhasil menemukan sang ibu. Ia tersenyum lebar, layaknya seorang psikopat handal. Di keramaian, Dosik mulai menjalankan perannya berpura-pura sebagai anak sang ibu dan mengajak ke sudut gang kecil agar tak ada orang yang mencurigainya. Sang ibu pun mempercayai Dosik yang mengatakan kalau putrinya berada di ujung gang gelap. Dari kejauhan, Kyungmi melihat ibunya sedang terancam. Ia berlari sekuat tenaga untuk menghentikan Dosik. Hingga akhirnya pisau yang berada di tangan Kyungmi berhasil menancap di perutnya sendiri. Dosik pun terperangkap di jebakan yang dibuat Kyungmi. Ia sengaja menusukkan pisau itu agar semua orang mengira kalau Dosik yang membunuhnya, dan akhirnya kejahatan pria itu dapat terungkap. Semua orang di sana mengelilingi Dosik dan Kyungmi yang terluka dipenuhi oleh darah. Namun Dosik yang sudah kehabisan akal malah melukai seorang polisi. Ia merasa sangat terhina karena dapat digagalkan oleh seorang wanita tunarungu. Kyungmi pun memberikan senyuman kemenangan karena berhasil membongkar kebusukan Dosik di depan semua orang. Dosik tak terima diremehkan seperti itu. Ia mencoba menyerang Kyungmi yang merasa menang, namun polisi malah menembak Dosik. Bahkan di akhir nafasnya pun, Dosik terus mengatakan kalau ia akan terus mengejar dan membunuh mereka semua. Dan Dosik pun meninggal di tempat saat itu juga. Beberapa bulan kemudian, Kyungmi dan ibunya akhirnya berhasil menepati janji mereka untuk berlibur bersama ke Pulau Jeju. Kyungmi tampak sangat bahagia dan kondisinya juga sudah sehat. Tak hanya mereka berdua, ternyata Sojung dan Jongtak juga ikut berlibur bersama. Hubungan mereka tampak sangat akrab. Setelah kejadian tersebut, Sojung kembali menjadi gadis periang dan mereka pun menjadi keluarga untuk saling melindungi.